teman-teman, kita langsung saja kita kembali ke topik. Ada 5 aturan teman-teman yang mungkin selama ini banyak dari kita semua menyepelekan tentang kehidupan, dan seakan-akan kehidupan ini seperti yang kita lihat dari kecil. Apa yang terjadi cuman begini-begini aja, tapi tidak teman-teman. Kita bisa salah, bisa benar, karena di dunia ini yang selalu tenang-tenang saja. Nah, di saat dunia ini semakin dia tenang, semakin dia memberi kebebasan kepada siapapun, itu justru kita akan merasa keamanan, kenyamanan. Di saat kita salah berbuat apapun, itu merasa ada kebebasan di situ. Ya. Padahal di seluruh alam semesta ini ada aturan-aturan yang jelas tidak tertulis, dan setiap dari kita semua atau teman-teman atau siapapun ini kita belajar melalui ketulisan. Kalau tidak begitu, kita melalui dari cerita ke cerita dan dari perkataan ke perkataan. Padahal seluruh dunia ini diciptakan itu dalam bentuk nyata. Nah, dan apapun yang kita lakukan setiap hari itu pun juga nyata. Dan kehidupan kita yang kita rasakan sekarang ini, kita bertempat kepada dunia yang nyata, ya. Oleh karena itu teman-teman, kita kita kembali kepada pemahaman pengetahuan tentang hidup, yang sebenarnya ada tatanan-tatanan hidup di dunia ini yang selama ini kita tidak pernah menyadari. Oke. Seperti halnya kehidupan kita ini, kita awali saja dengan bahasa Indonesia seperti ini. Yang kemarin mungkin kita menggunakan bahasa Jawa. Lihat aturan Tuhan yang selama ini tanpa tertulis tapi benar-benar wujud. Itu seperti halnya terciptanya air, bumi, api, angin, dan ruh. Oke. Dari elemen dasar di situ disimpulkan bahwasanya setiap terdirinya air, bumi, api, angin, dan kehidupan di situ tadi, terciptalah pergerakan kehidupan, tumbuhnya kehidupan, siklusnya kehidupan, terciptanya kehidupan dari perbedaan ini tadi. Dan aturan yang berbeda seperti halnya angin yang berbeda daripada bumi, bumi yang berbeda daripada api, api yang berbeda daripada angin. Nah, perbedaan inilah yang akhirnya menjadi siklus suatu kehidupan yang luas, suatu kehidupan yang memberi kenikmatan seluruh alam semesta ini, dan berkembang biak seluruh segala penciptaan siapa yang bertempat di dunia ini. Ini kita tidak pernah menyadari. Dari elemen dasar ini tadi terbentuklah suatu kehidupan. Oke. Nah, daripada itu, mungkin kita sangat tidak menyadari bahwasanya alam ini tidak pernah menyuarakan kesalahan kita. Dan di saat alam ini tidak pernah mengingatkan kita dari kesalahan kita, kita merasa aman. Kita bertempat di dunia ini. Padahal di situ ada sesuatu hal yang sangat berbahaya. Di saat kesalahan kita yang tidak bisa diingatkan karena ketidaktahuan diri kita, itu kita akan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah.
meskipun kita tidak merasakan itu. Kita berusaha menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. Oke. Nah, mulai daripada itu kita mulai mengenalkan diri, mulai kembali kepada pengetahuan tentang hidup, bagaimana cara hidup, kenapa kita selalu seperti kita berbuat selalu baik, kenapa kok masih ada kekurangan dalam diri kita, kenapa kita masih begini begitu, padahal kita selalu berusaha begini. Bukan karena kita yang bersalah, tapi ketidaktahuan kita terhadap aturan dunialah yang membuat kita merasa bingung dari apa yang terjadi, bingung dari kenapa kita berbuat baik tapi kok tidak mendapatkan kebaikan. Sebenarnya kalau sudah tahu bahwasanya kebaikan itu apa, dia tidak akan pernah merasa rugi, dan dia tidak akan pernah merasakan kecewa dengan perbuatannya. Karena kebaikan itu dia akan mendapatkan keuntungan dari kebaikan itu yang siapapun itu tidak tahu. Tapi apabila kita melakukan kebaikan tapi kita masih merasakan ada kesalahan yang mungkin tidak kita dapat dari perbuatan baik kita, berarti kebaikan di situ belum cukup untuk berpengetahuan. Nah, daripada itu, alangkah lebih baik kita kembali mengenal pengetahuan itu apa, hidup itu seperti apa, supaya kita tidak seperti halnya transaksi. Transaksi itu sesuatu hal, perbuatan baik yang harus dibalas dengan kebaikan. Nah, padahal sebenarnya memang seperti itu, teman-teman. Memang seperti itu. Suatu kebaikan dia akan kembali kepada diri kita. Seperti halnya kita melempar sesuatu hal ke atas, dia akan kembali tepat pada diri kita. Kalau kita benar-benar melempar ke atas, dia akan kembali kepada diri kita. Ini adalah hukum dunia ini, yang bagaimana apa yang kita lakukan dia akan kembali kepada kita sendiri. Nah, itulah ajaran budi di tanah Jawa. Ajaran pengetahuan di tanah Jawa itu menerangkan tentang cara kita untuk berbuat. Oke. Dan perbuatan sekecil apapun perbuatan, kalau kita sadar, kita tahu, kalau kita benar-benar cukup untuk berpengetahuan tentang hidup, tidak ada perbuatan yang sia-sia. Kalaupun ada, kenapa saya berbuat baik tapi kok begini begitu? Karena kita belum mengenal kebenaran di situ. Sebenarnya dia yang sudah mengenal kebenaran tentang dunia ini dan keyakinan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah merasa rugi dari apa yang dia lakukan. Itulah budi pekerti, itulah keyakinan yang kembali kepada keputusan diri sendiri, yang terkait kepada diri sendiri dan keyakinan itu sendiri. Nanti kita jelaskan bagaimana cara proses untuk pengenalan hidup. Kenapa nanti kita terangkan kenapa tubuh kita ini terdiri ada panca-panca, ada jari-jari 5, ada aturan-aturan yang mungkin setiap tangan kanan kita, kiri kita, kaki kanan, kaki kiri, di situ ada 5 jari-jari semuanya. Dan sangat beruntung bagi Nusantara, sebenarnya dia sudah mendapatkan Pancasila, 5 aturan, 5 dasar, 5 pondasi yang dia bisa hidup sebenarnya. Pertahanan hidup yang mungkin dari bangsa-bangsa lain sangat sulit untuk mendapatkan. Indonesia mendapatkan Pancasila, panca. Di saat jari-jari kita memiliki panca, kita bisa memegang apapun, kita bisa berbuat apapun, kita bisa menggunakan
sesuai keinginan kita. Inilah panca yang ada dalam diri kita yang nanti akan kita kupas lagi. Bagaimana panca yang ada dalam diri ini bisa berfungsi sesuai kepahaman kita, sesuai keyakinan kita, bisa berfungsi dalam kehidupan ini yang lebih baik sesuai dari apa yang kita pahami tentang hidup, yaitu keyakinan hidup. Oke. Sementara seperti itu dulu, nanti kita jelaskan kenapa kita menggunakan kembang bunga seperti ini. Ada mawar, ada kno, ada kandil. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Salam sejahtera, rahayu, rahayu.